Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa sekalian. Kami, kelompok 12 Akuntansi Syariah kelas C tahun 2022 akan melanjutkan pembahasan mengenai tata kelola di perbankan syariah. Nah, langsung saja kita ikuti pemaparan materi yang pertama. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang model tata kelola syariah dan pentingnya tata kelola syariah. Kita ke slide berikutnya, yaitu tentang model tata kelola syariah. Nah, tata kelola syariah ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keseluruhan yang mengatur kesesuaian antara bank syariah dan juga lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksinya. Oleh karenanya dibuatlah suatu model untuk menjaga kepatuhan syariah melalui pengaturan struktural baik itu internal maupun eksternal dari entitas syariah tersebut. Yang pertama ada pengaturan struktural internal. Pengaturan struktural internal ini termasuk sistem kontrol syariah internal yang kuat, fungsi audit syariah internal, direksi dan komite terkait seperti komite tata kelola, manajemen senior, hukum, kepatuhan, dan fungsi audit internal. Kemudian yang kedua ada pengaturan struktural eksternal. Pengaturan struktural eksternal ini termasuk Dewan Pengawas Syariah, firma audit eksternal, firma audit dan manajer syariah, organisasi penetapan standar yaitu ada EV spesifik seperti AOIV dan juga non-EV seperti OECD, Asosiasi Perbankan dan Industri, Lembaga Pemerikatan, dan Indeks. Kemudian tujuan inti dari pengaturan perbankan ini adalah adanya sistem hukum, peraturan, peradilan, dan legislatif yang memainkan peran penting dalam menetapkan dasar bagi tata kelola syariah yang bijaksana dan juga memantau fungsinya. Nah, sistem ini sangat penting untuk mengesahkan undang-undang perbankan syariah yang akan mempertimbangkan aspek syariah, membangun dan menjaga kepercayaan berhubungan dengan kepatuhan syariah, menjaga disiplin pasar, mempromosikan suatu standarisasi, menegakkan aturan hukum, dan memberikan suatu keadilan. Nah, dalam konteks ini, pengaturan termasuk peradilan independen, undang-undang dan peraturan perbankan, Dewan Pengawas Syariah Terpusat, audit syariah peraturan, audit syariah peraturan, aturan dan peraturan bursa saham, seperti kriteria daftar dan arbitrase perbankan, dan juga keuangan Islam. Oke, kita ke slide berikutnya, ada gambar Bagan Syariah Governance Model for Islamic Banks. Nah, selain pemangku kepentingan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yang berperan besar dalam memantau efektivitas dan efisiensi tata kelola syariah, ada juga pemangku kepentingan penting lainnya yang perlu dipertimbangkan yang bukan merupakan bagian dari pengaturan sebelumnya. Nah, ini juga disebutkan dalam tabel pemangku kepentingan yang ada di slide dan mencakup pemegang saham, ada pemegang investasi dan giro, karyawan, analisis, akademisi, dan peneliti, ada think tank, kelompok kepentingan publik, media, dan komunitas. Kemudian pemangku kepentingan tersebut dapat menerapkan berbagai bentuk tekanan pada bank syariah sehingga mendorong disiplin pasar dalam hal kepatuhan syariah. Nah, jika pemegang saham ini tidak puas dengan program kepatuhan syariah, maka dapat melakukan divestasi dari bank syariah tersebut. Nah, pemangku kepentingan ini memengaruhi pengaturan struktural dan juga kelembagaan. Tapi pemangku kepentingan juga dipengaruhi oleh pengaturan struktural dan kelembagaan ini. Jadi ada dampak dua arah yang berlaku di dalam model ini. Oke, kita ke penjelasan slide berikutnya. Nah, kembali pada uraian tentang definisi tata kelola syariah, telah dilakukan beberapa upaya untuk mendefinisikan dan juga menguraikan tentang tata kelola syariah. Misalnya saja dalam slide ini didefinisikan oleh IFSP bahwa tata kelola syariah ini merupakan suatu serangkaian pengaturan kelembagaan dan juga organisasi. Nah, melalui IIFS, yaitu lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam, memastikan bahwa ada pengawasan
independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah atas masing-masing struktur dan proses seperti yang ada di slide. Yang pertama ada penerbitan pernyataan atau keputusan syariah. Yang kedua, penyebaran informasi tentang pernyataan atau kebutuhan syariah tersebut kepada personel operasional IIFS yang memantau kepatuhan sehari-hari. Ketiga, ada tinjauan atau audit kepatuhan syariah internal untuk memverifikasi bahwa kepatuhan syariah telah dipenuhi, di mana setiap insiden atau setiap temuannya atas ketidakpatuhannya akan dicatat dan juga dilaporkan, dan sejauh mungkin dilakukan penanganan dan juga diperbaiki atas ketidakpatuhan tersebut. Kemudian yang keempat ada tinjauan atau audit kepatuhan syariah tahunan. Audit kepatuhan syariah tahunan ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa tinjauan atau audit kepatuhan syariah internal telah dilakukan dengan tepat dan temuannya juga telah dicatat dengan sepatutnya oleh Dewan Syariah. Kemudian IFSP juga melaporkan bahwa industri telah menggambarkan sistem tata kelola syariah sebagaimana struktur dan proses yang diadopsi oleh pemangku kepentingan di IFSI, dari regulator keuangan hingga pelaku pasar. Nah, untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Definisi ini yang digunakan oleh industri bisa dibilang lebih cocok daripada definisi kualifikasi yang diadopsi oleh IFSP. Alasannya karena lebih komprehensif dan akurat. Nah, pengaturan internal baik bank syariah meskipun menjadi dasar untuk menilai dan berkontribusi terhadap kepatuhan syariah hanyalah salah satu bagian dari sistem tata kelola syariah yang lengkap. Definisi FSP ini tidak menyebutkan pengaturan eksternal yang berkontribusi pada tata kelola syariah. Selain itu juga pengaturan kelembagaan disebutkan tanpa penjelasan tentang apa sebenarnya pengaturan ini. Oke, kita ke penjelasan selanjutnya. Nah, di mana hal yang sama dilakukan oleh IFI, Islamic Financial Institution. Bahwasanya standar tata kelola AAIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution membahas Dewan Pengawas Syariah, tinjauan syariah internal, komite audit dan tata kelola dengan mengabaikan beberapa aspek yang dirinci sebelumnya. Nah, AAIFI ini memberikan beberapa panduan umum ketika menyatakan bahwasanya IFI harus memiliki mekanisme untuk mematuhi syariah dalam semua urusan keuangan dan lainnya. IFI menambahkan harus membangun struktur yang efektif untuk memastikan kepatuhan syariah. Nah, struktur seperti itu harus mencakup efektivitas peran yang dimainkan oleh direksi, DBS, manajemen maupun auditor sejauh berkaitan dengan keseluruhan dengan kepatuhan syariah. Nah, istilah auditor ini dapat dipahami merujuk pada auditor eksternal, namun pemeriksaan tetap terhadap standar menunjukkan bahwa istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada auditor internal, karena peninjauan syariat internal itu dapat dilakukan oleh Departemen Audit Internal tersebut atau Departemen Pengendalian Internal. Nah, AAIFI ini mengakui bahwa tinjauan syariah internal sebagai bagian integral dari model tata kelola. Namun dalam membahas struktur tata kelola, AAIFI ini tidak menyebutkan secara eksplisit tata kelola syariah. Beberapa poin yang ada di slide ini. Yang pertama ada struktur di mana tujuan tata kelola IFI ditetapkan dan penentuan cara untuk mencapai tujuan tersebut serta memantau kinerja. Kemudian kedua adanya mekanisme untuk penggunaan sumber daya yang efisien dan sama-sama menuntut akuntabilitas untuk pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, sistem di mana IFI diarahkan dan dikelola sambil mendorongnya
untuk menciptakan suatu nilai, memberikan akuntabilitas, dan membangun sistem kontrol yang sepadan dengan resiko. Kemudian yang terakhir ada sistem check and balance untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertindak demi kepentingan terbaik dari pemangku kepentingan EV untuk menghasilkan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan EV sambil mempertahankan standar etika tinggi dan juga perilaku profesional. Nah, berdasarkan definisi dan juga uraian dari tata kelola AOIV ini, bahwasanya AOIV ini perlu meninjau kembali struktur yang dijelaskan AOIV dan secara eksplisit mengakui bahwa tata kelola syariah sebagai struktur yang terpisah. Selain itu juga seperti RSP, AOIV ini perlu mengadopsi pemahaman yang lebih komprehensif tentang tata kelola syariah demi kepentingan terbaik pemangku kepentingan dan juga industri. Oke, kita next slide. Nah, pada slide ini ada poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang pentingnya tata kelola syariah. Tata kelola syariah yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan bank syariah. Nah, keyakinan tersebut secara langsung akan berdampak pada stabilitas institusi, kapasitas mereka untuk berfungsi sebagai perantara keuangan, dan juga kinerja mereka. Nah, tata kelola syariah yang kuat akan membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat tentang hubungan mereka dengan bank mereka. Nah, dengan demikian mereka akan berada pada posisi yang lebih baik untuk memutuskan apakah mereka ingin berinvestasi ataupun mereka ingin divestasi pada bank syariah mereka. Nah, berdasarkan hal ini berdasarkan pada pengungkapan syariah yang tepat waktu, akurat, dan juga memadai. Selain itu, mereka juga akan lebih terbantu dalam membandingkan tingkat kepatuhan syariah bank yang berbeda satu sama lain. Nah, upaya tersebut akan mengurangi asimetri informasi antara manajer dan juga pemangku kepentingan, dan akan meningkatkan persaingan dan meningkatkan disiplin pasar. Nah, selanjutnya standarisasi praktik sebagian besar akan membatasi jalan untuk perilaku oportunistik oleh bank syariah dan juga manajernya, karena ketidakpatuhan syariah ini dapat menguncang kepercayaan publik terhadap kredibilitas bank syariah tersebut sehingga mengakibatkan penarikan dana. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi penjelasan materi pada berikutnya akan dijelaskan oleh Falsa Zaki. Saya persilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syariah supervision versus governance. Di sini kita akan membedakan antara pengawasan syariah dan juga tata kelola syariah. Baik, nah sebenarnya pengawasan syariah sendiri itu merupakan bagian dari tata kelola syariah. Namun pengawasan syariah itu lebih mencakup pada dua hal di dalam tata kelola syariah, yaitu pengawasan yang membahas mengenai pengaturan internal dan eksternal. Jadi pengawasan syariah hanya mencakup pengaturan internal yang meliputi adanya dewan komisaris misalkan, dan ada komite-komite di bawahnya. Itu adalah pengaturan pengawasan internal dalam ruang lingkup internal. Sedangkan dalam pengaturan eksternal adanya dewan pengawas syariah. Itu contoh dari pengawasan syariah baik dari internal maupun eksternal. Nah, kalau tata kelola syariah itu cakupannya lebih luas dibanding dengan pengawasan syariah. Nah, namun pengawasan syariah itu adalah bagian dari tata kelola syariah. Nah, hal lain yang dibahas dalam tata kelola syariah selain pengaturan internal dan eksternal seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu adanya pengaturan kelembagaan yang mencakup beberapa hal. Misalkan tadi disebutkan ada ekonomi, kemudian keuangan,
ada pasar modal, ada asosiasi perbankan. Nah, itu merupakan cakupan yang lebih luas dari pengawasan yang termasuk dalam tata kelola syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejatinya pengawasan syariah merupakan bagian dari tata kelola syariah, namun hanya meliputi pengaturan internal dan eksternal. Sedangkan tata kelola syariah itu cakupannya lebih luas. Selanjutnya, membahas mengenai perbankan syariah tentunya tidak akan jauh-jauh dari yang namanya risiko syariah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari risiko syariah. Nah, risiko syariah sendiri didefinisikan sebagai risiko operasional yang unik untuk bank dan lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah. Nah, risiko operasional sendiri menurut Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS disebutkan bahwa risiko operasional merupakan risiko keuangan atau kerusakan finansial, kerugian finansial akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal sistem, atau juga ada peristiwa di luar yang mempengaruhi bank gitu. Nah, jadi risiko syariah dapat didefinisikan sebagai suatu kerugian yang timbul yang akibat dari adanya operasi bank syariah yang dapat meliputi sistem ataupun personel atau peristiwa lain, dan itu unik untuk lembaga keuangan Islam saja. Jadi risiko syariah hanya ada di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, beberapa ahli juga mendefinisikan adanya risiko syariah. Yang pertama ada dari Killian Bells, disebutkan bahwa risiko syariah adalah peluang bahwa transaksi pembiayaan Islam itu ditentang dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan hukum Islam. Jadi intinya risiko syariah merupakan risiko adanya pertentangan dari produk lembaga keuangan syariah tersebut karena produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu. Jadi intinya adanya risiko penolakan akibat produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan syariah. Kemudian menurut Simon Archer dan Abdullah Harun disebutkan bahwa risiko syariah itu lebih mengacu pada risiko kepatuhan syariah, yang dimana risiko kepatuhan syariah itu merupakan risiko ketidakpatuhan yang diakibatkan oleh kegagalan sistem dan personal internal bank syariah. Jadi risiko kepatuhan syariah merupakan risiko ketidakpatuhan yang diakibatkan adanya kegagalan sistem atau personal dari bank syariah yang tidak memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi intinya risiko syariah ini adalah kerugian yang timbul akibat perbankan ini tidak menjalankan prinsip syariah gitu. Kemudian IFSB juga mendefinisikan risiko syariah dengan risiko ketidakpatuhan syariah, di mana risiko ketidakpatuhan syariah itu adalah risiko yang timbul dari kegagalan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi aturan dan prinsip syariah yang telah ditentukan. Nah, jadi intinya risiko ketidakpatuhan sama seperti yang disebutkan oleh Simon Archer dan Abdullah Harun, bahwa risiko yang timbul akibat RKS ini gagal untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah atau aturan-aturan syariah yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah ini. Jadi dari ketiga definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa risiko syariah adalah risiko kerugian finansial yang mungkin dialami oleh lembaga keuangan syariah akibat adanya ketidakpatuhan dalam kegiatan dengan prinsip syariah yang telah diatur oleh Dewan Pengawas ataupun lembaga terkait. Jadi intinya risiko syariah adalah kerugian finansial yang diakibatkan adanya kegiatan di bank syariah tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku begitu. Nah, risiko syariah sendiri itu lebih mengacu pada kerugian secara moneter. Kerugian non keuangan atau non materi itu bukan bagian dari risiko syariah. Nah, kalau kita tinjau lebih jauh lagi, sebenarnya kerugian yang diakibatkan adanya ketidakpatuhan syariah ini merupakan akibat ataupun bisa dikatakan bahwa itu merupakan berkurangnya berkah dalam bisnis. Jadi pengusaha muslim yang menjalankan bisnis layaknya menjalankan sesuai dengan syariah, karena ketika pengusaha tersebut menjalankan sesuai syariah maka ada tambahan berkah di dalam bisnisnya. Nah, apabila tidak menjalankan prinsip mungkin akan berkurang berkahnya begitu. Nah, berkurangnya berkah itu
dapat dilihat dari adanya kerugian finansial yang terjadi begitu. Kemudian kita akan membahas apa saja risiko syariah yang ada di dalam perbankan syariah dan juga implikasinya. Nah, ada 4 risiko yang ada di dalam perbankan syariah. Yang pertama adalah risiko kredit. Nah, risiko kredit sendiri merupakan risiko di mana pelanggan itu atau nasabah melanggar kontrak pembiayaannya. Jadi si nasabah ini tidak membayarkan sesuai dengan kontrak begitu. Nah, kalau dalam konteks risiko syariah, kemungkinan nasabah ini tidak lagi percaya dengan bank syariah sehingga dia memutuskan untuk melanggar kontraknya. Ataupun mungkin kalau secara umum risiko kredit itu jadi mungkin karena nasabah yang tidak memiliki integritas ataupun dia tidak memiliki nilai kredit yang baik begitu atau reputasi kredit yang baik sehingga dia melanggar kontraknya. Kemudian ada risiko hukum dan kepatuhan. Nah, risiko hukum dan kepatuhan mengacu pada pemenuhan kewajiban. Nah, kalau risiko hukum itu berhubungan dengan kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak, sedangkan risiko kepatuhan itu mengacu pada kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan kemudian risiko yang ketiga ialah risiko reputasi. Nah, risiko reputasi ini berkaitan dengan potensi adanya publisitas yang merugikan mengenai praktik bisnis dan asosiasi bank baik akurat maupun tidak. Nah, dan itu akan mengakibatkan adanya hilangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Jadi, risiko reputasi itu risiko yang merugikan akibat adanya berita-berita atau publikasi yang di dalamnya itu mempengaruhi citra dari bank sehingga ketika citranya buruk maka kepercayaan masyarakat pun akan hilang. Contoh yang bisa mungkin kita lihat di dalam kehidupan nyata ini akhir-akhir bulan lalu mungkin beberapa bulan yang lalu begitu ada suatu podcast di YouTube gitu yang menyebutkan bahwa bank syariah itu seperti lintah darat seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk risiko reputasi yang juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah begitu. Kemudian yang keempat maksud saya ada risiko pasar. Nah, risiko pasar ini lebih berkaitan pada risiko di mana adanya pelanggaran perbankan syariah terhadap prinsip syariah di mana di masa perekonomian yang sedang turun. Misalkan bank syariah itu memiliki beberapa rasio keuangan yang harus dipenuhi begitu karena kondisi ekonomi yang buruk, maka si perbankan ini tidak bisa memenuhi rasio-rasio tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari risiko pasar. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya berikutnya, Calvin. Baik, di sini saya Calvin akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini saya akan membahas syariah risk, causes and event atau syariah atau resiko syariah, sebab dan peristiwa. Nah, setelah kita menyadari bahwa resiko syariah itu ada, seperti yang dijelaskan oleh Falsa tadi, penting untuk mengidentifikasi peristiwa yang dapat menyebabkan risiko ini. Menurut penjelasan operasional risiko BCBS atau Basel Committee on Banking Supervision, ada 3 penyebab internal risiko, yaitu orang, proses, dan sistem. Dan 1 penyebab eksternal, yaitu peristiwa eksternal. Nah, kita masuk ke penyebab internal. Yang pertama itu ada orang, di mana risiko fatwa. Jadi SSB Bank Islam atau Syariah Supervisory Board of Islamic Bank di sini mungkin mengungkapkan terhadap risiko fatwa atau ada kemungkinan bahwa fatwa tidak benar, samar-samar atau terlalu rumit. Nah, ada banyak juga alasan untuk fatwa tersebut tidak benar. Salah satu contohnya ialah SSB yang salah membaca suatu situasi dan memaksudkan sesuatu yang sebenarnya tidak demikian. Nah, ini bisa menjadi hasil dari penyelidikan yang tidak cukup rinci atau kelalaian pada bagian SSB itu sendiri. Nah, dilanjutkan dengan pemalsuan informasi. Nah, di sini adalah contoh lain dari sebuah
sebab yang dapat menyebabkan risiko syariah. Hal ini terutama terjadi jika sistem informasi pada bank tidak memiliki pengendalian syariah yang membatasi pengguna untuk melakukan transaksi dalam urutan yang diperlukan. Nah, dilanjutkan dengan penyebab lainnya yaitu pelanggaran pedoman dan produk, transaksi, dokumentasi hukum, atau pemasaran yang tidak disetujui. Nah, di sini melanggar prosedur transaksi merupakan pelanggaran, tapi meluncurkan suatu produk tanpa persetujuan SSP juga akan menyebabkan lebih buruk bagi perusahaan. Ini juga dapat menyebabkan pengunduran pada perusahaan mereka. Lalu kita lanjut penyebab berikutnya yaitu sumber daya yang tidak memadai, pelatihan yang tidak memadai, dan kelalaian. Di sini memiliki sumber daya manusia atau keuangan yang tidak cukup untuk fungsi audit internal dalam melakukan tugasnya mungkin merupakan penyebab dari timbulnya risiko syariah lainnya. Nah, alasan untuk ini adalah bahwa hal ini dapat menyebabkan non-pemenuhan atau tidak memadainya pemenuhan tugas seperti audit transaksi syariah karena sebuah tugas yang diberikan tersebut mungkin jauh melebihi kapasitas karyawannya. Nah, kita lanjut ke penyebab berikutnya yaitu miskomunikasi. Di sini adalah pemicu lain yang mungkin untuk risiko syariah terutama ketika kedua belah pihak itu berbicara pada bahasa yang berbeda. Lanjut, kurangnya segregasi tugas atau pemisahan tugas. Jadi tugas yang bertentangan seperti legalisasi dan audit tidak boleh terletak pada otorisasi entitas yang sama karena hal ini dapat membuka pintu bagi entitas tersebut untuk menutupi kesalahan syariahnya. Nah, kemudian ada kehilangan pemain kunci dan disorganisasi. Nah, di sini maksudnya adalah hilangnya karyawan kunci audit internal syariah seperti kepala fungsi. Sini dapat juga mengakibatkan risiko syariah. Hal ini dapat terjadi jika departemen tersebut bergantung pada individu ini. Nah, kita masuk ke penyebab internal yang kedua yaitu proses. Jadi di proses ini ada penyebab yaitu proses, kebijakan, prosedur atau tanggung jawab yang tidak jelas. Nah, di praktik di bawah standar ini dapat berkembang dalam hal proses, kebijakan, prosedur atau tanggung jawab yang tidak jelas sehingga hal ini membuka pintu untuk pelanggaran syariah yang terjadi. Kemudian pada proses juga terdapat pengaturan atau peralatan internal syariah yang kurang memadai. Meremehkan pentingnya membangun peraturan tata kelola internal syariah yang bijaksana, peraturan yang dapat diterjemahkan ke dalam pengendalian kepatuhan syariah yang tidak memadai. Hal ini dapat memiliki dampak yang mengerikan, pengungkapan dan transparansi yang tidak memadai. Nah, pelanggaran syariah mungkin tidak diakui oleh pemangku kepentingan jika adanya pengungkapan atau transparansi yang tidak memadai. Banyak juga laporan tahunan yang dikeluarkan oleh kepada para pemangku kepentingan oleh Bank Islam seringkali tidak cukup transparan atas beberapa fakta yang paling mendasar seperti dari jumlah pertemuan yang diadakan, kemudian produk yang disetujui, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke penggunaan yang tidak pantas dari rekening amal, distribusi laba, dan segregasi dana. Dana yang dikeluarkan karena pelanggaran syariah yang dikelompokkan dalam rekening amal dikarenakan akun ini dapat menambah jutaan dolar pada perusahaan tersebut. Penting bagi auditor untuk memperhatikan dan cermat pada pergerakan dana tersebut. Hal ini agar dana tersebut tidak digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan laba mereka. Lalu kita masuk ke penyebab internal yang ketiga yaitu sistem, di mana di sini ada kegagalan proses dan sistem akuntansi, kemudian modul produk yang tidak memadai, pelaporan yang buruk, dan juga perangkat lunak yang tidak disetujui. Nah, jadi
sistem transaksi dan catatan akuntansi bank itu harus mencerminkan proses yang tercantum dalam buku pedoman yang disetujui oleh SSB. Jika tidak, ketidaksesuaian yang menunjukkan ketidakkonsistenan dapat menimbulkan risiko syariah. Nah, di sini para ahli hukum diharuskan untuk memiliki latar belakang akuntansi untuk membedakan antara catatan yang masuk akal dan juga yang tidak masuk akal. Nah, lalu pada sistem ini terdapat vendor yang tidak berpengalaman, kemudian dukungan yang tidak tepat waktu, lalu sistem yang tidak bersahabat, dan kesalahan sistem. Nah, dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang tumbuh secara cepat, para pedagang sistem perbankan konvensional menemukan di hadapan mereka adanya kesempatan untuk memasuki segmen pasar yang baru dengan memperkenalkan modul keuangan Islam. Namun, jika vendor di sini tidak memiliki pengalaman dan tidak memadai dan tidak bisa menerima dukungan mereka sebagai ahli ketika mengembangkan modul tersebut, maka hal ini dapat menuntun mereka untuk mengembangkan opsi sistem yang tidak dapat diterima dan yang tidak dapat berkontribusi pada risiko syariah. Nah, kita masuk ke penyebab yang selanjutnya, yaitu penyebab eksternal. Jadi pada risiko fatwa ini mungkin juga terdaftar pada penyebab eksternal jika kita mempertimbangkan situasi di mana Bank Islam itu memilih untuk tidak menetapkan SSB mereka sendiri, tapi justru mendapatkan layanan dari perusahaan konsultasi penasehat. Nah, dalam kasus ini, masalah risiko fatwa yang sama tentunya akan tetap ada seperti yang penyebab internal tadi, dan mungkin akan muncul masalah-masalah tambahan lainnya. Nah, pada penyebab eksternal ini adanya juga kurang berpengalamannya penasihat perusahaan syariah dan konflik kepentingan antara audit, konsultasi, dan legalisasi tugas. Nah, ini itu berkaitan dengan topik yang sama dari perusahaan penasihat syariah yang terdapat dua peristiwa eksternal. Jadi yang juga peristiwa ini dapat menimbulkan risiko syariah. Jadi yang pertama itu adalah menyewa perusahaan penasihat yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan layanannya. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan konflik kepentingan yang muncul sebagai hasil dari menyediakan berbagai jasa kepada bank Islam yang sama seperti melengkapi fatwa, audit, dan konsultasi. Nah, kemudian untuk penyebab eksternal lainnya yaitu aturan tata kelola peraturan syariah dan hukum dan peraturan yang tidak jelas. Nah, di sini regulator memiliki peran penting untuk dimainkan dalam tata kelola pemerintahan, dalam tata kelola peraturan syariah yang diberikan ketidakstabilan yang mungkin terjadi. Nah, meskipun tingkat keterlibatan regulator akan berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, di sini regulator itu disarankan setidaknya untuk meminta bank untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaturan tata kelola internal syariah yang mampu menangani resiko syariah mereka. Nah, seperti yang telah kita lihat bahwa tidak memadainya aturan tata kelola peraturan atau kurangnya keseluruhan dari peraturan tata kelola tersebut dapat menyebabkan bank bersikap tidak peduli terhadap persoalan tata kelola syariah, yang tentunya ini akan mengakibatkan risiko syariah yang tidak terkendali. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya Rayanda Tegar akan menjelaskan mengenai syariah risk management.
Syariah Risk Management atau manajemen risiko syariah adalah upaya untuk mengelola dan meminimalkan risiko syariah melalui identifikasi, pengukuran, evaluasi, pemantauan, pelaporan, dan pengendalian risiko dengan menggunakan sistem pengendalian syariah. Dalam hal ini, tanggung jawab harus didelegasikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat dengan peran dan garis wewenang yang jelas dan yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini sejalan dengan pedoman umum The Basel Committee of Banking Supervision atau BCBS dalam mengelola risiko operasional melalui infrastruktur, pengendalian internal, sistem dan mekanisme yang tepat, serta individu yang terlatih dan kompeten. Kemudian selanjutnya di sini ada Syariah Compliant Responsibility. Syariah Compliant Responsibility dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanggung jawab direksi, dan yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen senior. Yang pertama untuk tanggung jawab direksi ada memantau risiko syariah, di mana seorang direksi ini bertanggung jawab untuk memantau risiko syariah. Dalam hal ini direksi itu harus memiliki pemahaman yang tepat dan komprehensif tentang risiko yang dapat terjadi, dampaknya terhadap bank, dan tujuan serta pemangku kepentingannya. Kemudian yang kedua yaitu ada membangun struktur organisasi yang efisien dan efektif untuk tata kelola. Nah, di sini itu seorang direksi harus dapat membangun struktur organisasi yang efisien dan efektif untuk tata kelola syariah sehingga dapat menilai dan mengelola eksposur bank syariah itu terhadap risiko syariah secara memadai dan memastikan kepatuhan kegiatan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu ada memastikan bahwa Dewan Perwakilan Syariah atau DPS itu kompeten ditunjuk. Di sini seorang direksi harus mengakui independensi seorang DPS dalam membuat keputusannya sendiri, serta tidak berusaha mempengaruhi keputusannya secara salah, yang dapat mengakibatkan kurangnya independensi dan objektivitas seorang DPS tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada komite audit. Nah, sebelumnya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution itu merekomendasikan untuk bank syariah apa yang disebut dengan komite audit dan tata kelola. Nah, tugas dari komite audit dan tata kelola ini yaitu untuk membantu direksi dalam mengawasi pelaporan keuangan, mengawasi dan memantau kepatuhan syariah, dan juga fungsi penting lainnya. Nah, kemudian yang poin selanjutnya yaitu ada tanggung jawab seorang manajemen senior. Yang pertama yaitu manajemen senior bertanggung jawab atas tata kelola syariah internal yang kuat, karena mereka itu menerapkan kebijakan dan strategi dan menjalankan fungsi yang diamanatkan oleh seorang direksi. Yang kedua yaitu memastikan bahwa pengaturan tata kelola syariah internal beroperasi secara efektif dan efisien. Di mana di sini seorang manajemen senior itu harus memastikan bahwa pengaturan tata kelola syariah internal bank Islam yang dilembagakan oleh seorang direksi dapat diimplementasikan melalui proses dan sistem pendelegasian tanggung jawab yang tepat kepada individu yang memenuhi syarat, alokasi keuangan dan sumber daya manusia yang memadai untuk kepatuhan syariah, dan juga pembentukan struktur organisasi yang menentukan garis wewenang dan akuntabilitas. Nah, yang selanjutnya di sini ada menumbuhkan budaya yang sesuai dengan syariah dalam organisasi. Manajemen senior itu bertanggung jawab untuk menumbuhkan budaya yang sesuai dengan syariah dalam organisasi, di mana dengan cara menetapkan kepatuhan tersebut sebagai persyaratan menyeluruh untuk semua kebijakan, prosedur, dan kegiatan, serta memastikan bahwa karyawan yang bekerja itu terbiasa dengan peraturan syariah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu seorang manajemen senior harus bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kekhawatiran dan rekomendasi yang diungkapkan oleh otoritas pengawas, Dewan Perwakilan Syariah, auditor internal, eksternal, dan juga dan syariah. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.